Oh, kamu ketahuan. Tawan apa lagi? Stand by. 3, 2, 1, action. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Kembali lagi bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Yes, hari ini kita akan berbicara tentang part yang terakhir dalam What Could Ruin Your Marriage, atau apa yang menghancurkan pernikahan kamu. Part 7 yaitu perselingkuhan. Oke, menurut KBBI, kita baca dulu nih ya definisi daripada perselingkuhan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong. Yang kedua, suka menggelapkan uang, korup. Kok itu masuk dalam selingkuh sih? Nggak tahu makanya. Ternyata selingkuh itu artinya itu orang yang suka korupsikan uang suami atau uang istrinya diambilin Oh terus. iya, gitu. dia nggak jujur dengan keuangannya, nggak Yes. memberitahukan pada istri atau Betul. suaminya. Yang ketiga suka nyeleweng. Kemudian kata-kata kerjanya, verbnya berselingkuh itu bertindak atau berbuat selingkuh. Nah, jadi kita definisikan, kita kotakkan sekarang. Jadi perselingkuhan dalam konteks hari ini kita ngomong dari dua hal nih. Yang pertama yaitu tindakan melakukan hubungan seksual yang dilakukan bukan dengan suami atau istrinya yang sah. Ini yang pertama dulu. Yang kedua yaitu ada pengertian atau pembelajaran yang derajatnya jauh lebih tinggi, yaitu apabila kita mengingini atau bernafsu pada seseorang yang bukan pasangan kita. Wow, itu susah banget. Itu nih. udah termasuk Yes, selingkuh ya. Ini udah termasuk selingkuh. Jadi dua hal ini, oke? Ya. Jadi kenapa bisa dijabarkan dulu nggak Ani? Nah, Bahwa kenapa kok bagaimana perselingkuhan itu itu terjadi, gitu kan? Nah, awal mulanya perselingkuhan itu terjadi bukan langsung perselingkuhan secara fisik atau seksual. Jadi artinya nggak ada orang yang tiba-tiba bangun pagi Selingkuh hari ini gua gitu, affair, nggak ada, gitu, nggak ada ya. nggak ada. Jadi perselingkuhan itu tidak terjadi dalam semalam, tapi biasanya itu sudah terencana panjang. Bisa gitu. terjadi sesiang gitu kan? Kan tadi katanya semalam. Ya, sesiang juga enggak terjadi dalam sehari, maksudnya tidak peduli day or night gitu kan ya. Nah, tapi dimulainya tuh biasanya terlebih dahulu dengan perselingkuhan emosi. Bagaimana dengan pengalaman kamu? Aku nggak pernah selingkuh, Oh, nggak pernah, ya, ngawur puji aja. Tuhan. Nah, jadi ini kalau menurut apa yang aku baca Ya. gitu kan, apa yang aku dengar gitu. Jadi biasanya mereka tuh akan mulai dengan curhat-curhatan dulu, ya kan? Karena mungkin suaminya nggak suka dengerin dia. Kalau dia curhat sama suaminya kagak dianggap, kagak digubris. Dia tidak bisa menjadikan suaminya sebagai sandaran emosinya, sehingga dia cari sandaran emosi yang lain. Kalau aku gitu. gimana? Ya kamu lumayan lah. 1 out of 10? 7 Oke. Berarti gimana tuh? Oke nggak? masih oke, ya Oke. kan? Ada kalanya kamu juga terlalu sibuk untuk mendengarkan curhatanku gitu. Jadi kalau udah kayak gitu, nah caranya. Kadang-kadang kita kan perlu curhat sama orang lain selain dari istri atau suami kita. Ya curhatlah sama adik, kakak, ya kan? Orang tua, mertua, atau curhat sama anak kalau dalam kasusku, curhat sama temen baik, temen dekat, tapi yang tidak berlawanan jenis gitu Oh, I loh. Jadi itu tidak menyebabkan resiko untuk konslet gitu. Nah, jadi tentunya kita mesti mengerti nih bahwa sekali lagi kita pernah juga mengajarkan bahwa ini nasihat dari papa mertua saya nih yang pernah ngomong bahwa kalau sampai pernikahan itu berhasil, 50% adalah kontribusi daripada suami, 50% kontribusi daripada istri. Kemudian berarti kalau terjadi kegagalan atau sampai terjadi perselingkuhan, sama berarti ada 50% kontribusi suami, 50% kontribusi istri. Iya. Nah, namun demikian kita tidak mengecilkan arti daripada orang yang melakukan tindakan perselingkuhan itu. Tindakan perselingkuhan itu memang pasti salah gitu ya. Nah, cuman kita mesti runut ke belakang, kenapa itu kok bisa terjadi gitu. Ya, jadi dari apa yang tadi kamu sudah katakan itu udah baik banget. Kemudian yang kedua kita juga mesti mengerti berarti kita bagaimana perselingkuhan itu supaya tidak terjadi. Iya. Yaitu yang kedua ini kita harus mengerti batas garis wajarnya yang mana. Jadi kalau misalnya
misalnya kita punya teman kerja di kantor misalnya. Kadang-kadang kan di kantor itu office setting itu kan tempat yang fluid banget. Bisa kalau suasananya enak bisa guyon, bisa having jokes itu sampai kemekel banget gitu dan sampai woi. nah gitu. Biasanya jarang lah kalau cowok. Cewek tuh yang biasanya kalau ketawa pukul-pukul gitu kan. Nah, itu ternyata jangan gitu. Jadi kita tuh harus tahu batasan yang baik gitu. Karena waktu kita mukul mungkin kita nggak ada maksud apa-apa. Orang yang dipukul, yang dicolek belum tentu dia itu nggak ada maksud apa-apa. Jangan-jangan dia lagi bermasalah sama istrinya, sudah lama tidak mendapatkan jatah di rumah. Jadi waktu kamu colek itu langsung seluruh badan dia gitu. Betul. Dan kemudian membuat orang lawan jenisnya ini kemudian istilahnya mendapat signal yang wild salah. fantasies gitu ya. Wow gitu ya. Ada apa nih gitu ya. Terus kemudian akhirnya pulang dianterin, kemudian macam-macam lah. Atau mungkin ada satu hal yang cukup klasik yang banyak terjadi itu adalah CLBK. Aduh. Cinta lama bersemi kembali. Nah, terutama pada waktu sebelum pandemik nih ya, banyak sekali reunian terjadi. Ada Sekarang nggak berani reuni. Reuni itu dari reuni TK, reuni SD, reuni Gak sekalian SMP. reuni playgroup gitu. Ya itu makanya. Masih ingat ya teman playgroupnya, aku gak ingat. Nah, reuni-reuni ini yang berbahaya banget, terutama reuni-reuni SMA gitu ya, dimana pada waktu misalnya dulu yang ini senang dengan yang itu dengan yang ini gitu ya. Apalagi mereka pernah pacaran, kemudian kok masih lumayan gitu kelihatannya ya, walaupun udah sekarang misalnya umur 30-an, 40-an, 60-an masih lumayan gitu ya. Kenapa dulu kok sampai nggak jadi gitu. Kenapa ya. putus? Yes, gitu. terus kemudian sambung lagi chat gitu. Kemudian setelah itu yuk kapan-kapan kita ngopi bareng yuk. Nah, makanya itu bahaya waktu banget. chat itu selingkuh emosi. Yes. Jadi itu bahaya. Ada juga orang yang ngomong gini nih, pada waktu definisi selingkuh itu kan istilahnya kalau nggak mengingini pasangan atau seseorang yang bukan pasangannya itu kan susah juga ya. Memang sebagai manusia kadang-kadang kita sebagai manusia bisa mempunyai rasa bosan, bisa jenuh, bisa lelah, bisa kepleset melihat ini orang cantik banget dan kemudian bisa wild fantasies terjadi. Nah, tapi itu kalau memang berhenti di sana itu masih mending. Nah, ada orang yang ngomong gini nih, lu udah masuk ranah perselingkuhan kalau lu ngechat seseorang atau tentang sesuatu dan lu nggak ingin pasangan hidup lu tahu. Ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Gitu. Jadi nunggu pasangan hidupnya udah tidur baru dia chat-chatan gitu. Yes. Atau kalau lagi di luar rumah gitu, belum nyampe ke rumah udah dihapus duluan semua chatnya supaya nggak ketahuan sama istrinya. Atau gitu. Kemudian istilahnya passwordnya nggak boleh diketahui oleh pasangan hidupnya gitu ya. Terus kemudian kalau pakai facial recognition, terus kemudian istrinya nggak bisa buka. Kalau zaman beberapa handphone itu mesti pakai handphone jempol kiri jempol kanan nggak bisa, taunya jempol kaki misalnya. Diganti sama dia. Ya kan, jadi hal-hal seperti itu dimana pada waktu kamu chatting kepada seseorang dan tentang sesuatu kamu tidak ingin pasangan hidup kamu tahu, itu artinya kamu udah bahaya, udah garis abu-abu masuk dalam ranah perselingkuhan. Oke. Nah, kemudian akibat daripada perselingkuhan. Kenapa perselingkuhan itu menghancurkan pernikahan? Nah, perselingkuhan itu ternyata ya bukan saja melukai hati pasangan kita, tapi sebenarnya perselingkuhan itu juga menyakiti dirinya sendiri, dirinya orang yang berselingkuh itu. Maksudnya gimana? Karena ternyata apalagi kalau perselingkuhannya ini sudah menjurus masuk ke hubungan seksual gitu ya. Karena ternyata ketika dua insan melakukan hubungan seksual itu sebenarnya mereka sedang mengikat jiwa mereka, batin mereka. Soul ties. Jadi bayangin kalau satu orang tidak bisa komit di dalam pernikahan yang tradisional, yang heteroseksual, monogamus gitu kan. Jadi dia ada selingkuhan di mana-mana, itu jiwanya juga terikat kemana-mana gitu. Apalagi kalau sampai punya anak di mana-mana gitu ya. Waduh, itu nggak terbayangkan. Jadi ya. kita mesti bertanggung jawab loh. Maksudnya Tuhan punya rencana memang, tetapi maksudnya kita nggak mau kita punya anak di mana-mana, tiba-tiba pada waktu 30 tahun kemudian ada orang yang panggil pa, waduh anaknya di mana-mana gitu ya, bentuk kesebelasan gitu misalnya. Nah, tentunya kita nggak mau seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, perselingkuhan itu menghancurkan pernikahan karena apa? Perselingkuhan itu
ada orang yang menganggapnya sebagai suatu adventure. Pernikahan itu bukan suatu adventure. Pernikahan itu suatu journey. Nah, kalau misalnya suatu adventure kemudian terjadi one night stand gitu ya, kemudian hubungan seksual yang terjadi di mana-mana, lagi-lagi kita pernah ngebahas bahwa itu bisa membuat resiko kesehatan yang sangat tinggi banget. Coba dibayangkan kalau kamu pulang dari perselingkuhan, kemudian kamu melakukan hubungan seksual di luar dan kemudian kamu melakukan hubungan seksual di rumah, kalau sampai terjadi misalnya STD, Penularan sexual penyakit. transmitted disease atau penyakit kelamin, misalnya yang sipilis, gonorrhea, terus kemudian kencing nanah, sampai yang paling parah HIV AIDS, dan kalau itu nular sampai kepada pasangan hidup kamu. Bayangkan nih, kami pernah mendengarkan satu cerita bahwa seorang laki-laki kena HIV AIDS, kemudian istrinya hamil. Ya, dan itu bagaimana jadinya kalau misalnya nular ke istri dan ke anaknya. anak. Itu istilahnya beban moral Mental. atau mental kesalahan yang ditanggung seumur hidup, dan apalagi penyakit-penyakit seperti ini yang akan terbawa dan kemudian pada waktu nanti mereka akhirnya dewasa itu menjadi satu penyakit genetika yang diturunkan dari orang tua. Tentunya kita nggak mau jadi seperti itu. Bisa juga seperti itu ya, Yes. tanpa kita sadari ya. Yes. Nah, buat kalian yang memandang perselingkuhan itu adalah sebuah adventure, siapa bilang adventure itu harus sama orang lain? Adventure itu Yeah. bisa dilakukan dengan suami atau istrimu sendiri. Yes. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu bahwa perselingkuhan itu membuat kamu harus menjadi pribadi yang palsu. Penuh dengan kepalsuan. Kamu menutup-nutupin semua kebohongan kamu dengan kebohongan. Supaya nggak ketahuan. Supaya nggak gitu ketahuan. kan. Tapi akhirnya toh juga, kamu ketahuan. Ketahuan apa lagi? Nah, itu yang tadi. Selingkuh Oh, ya gitu Jadi kan. ada aja Ketahuan ceritanya. pacaran lagi. Jadi makanya itu kita mesti berhati-hati. Bukan berhati-hati supaya nggak ketemu. Berhati-hati supaya Itu nggak criminal berselingkuh. mind. Ya, jadi berhati-hati supaya nggak berselingkuh. Kita buat apa sih kita mau menjadi pribadi yang istilahnya nggak tenang gitu loh ya. Iya. Lebih baik kita Mana apa bisa adanya. hidup tenang? Gak mungkin lah hidupnya bisa damai sejahtera. Betul, ya kan? Karena harus betul. nutupin terus takut ketahuan gitu kan. Betul. Nah, apa enaknya hidup yang seperti itu? Membagi cinta itu nggak mudah. Yang satu aja istilahnya ada orang yang bilang istri satu aja nggak habis kok. Itu memang betul dalam konteks apa? Istilahnya mau memberikan cinta, membangun rumah tangga bahagia. Ingat kita pernah berkata menikah punya goal sampai silver anniversary, sampai golden anniversary, sampai diamond, sampai platinum gitu. Itu amazing banget. A true love story yang kita memang harus perjuangkan. Iya, Karena apa? Love revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Yes. Nah, orang yang berselingkuh hidupnya itu nggak tenang karena orang jahat itu lari meskipun tidak ada yang mengejarnya. Duh, ngapain kok dia lari meskipun nggak ada yang mengejarnya? Ada yang ngejar itu hati nuraninya sendiri. Yes, guilty feeling. Dikejar-kejar oleh perasaan bersalah karena melakukan perselingkuhan dan membohongi pasangan hidupnya dan harus menutup-nutupi semuanya ini ya. Itu bukan suatu kehidupan yang enak sih. Ya, kalau aku sih nggak mau hidup seperti itu. Kalau kamu? Yes, ya tentunya kita nggak mau juga dong. Tentunya nggak enak. Kemudian yang terakhir ini ya, bahwa yang keempat, kamu nggak bisa akan membangun keuangan yang stabil. Ini tentunya belum tentu relevan bagi orang yang konglomerat atau super kaya. Ini bagi kita Tapi kebanyakan. konglomerat super kaya pun Yes. mereka juga harus cari-cari celah supaya nggak ketahuan sama istrinya uangnya Betul. lari kemana Betul. gitu kan. Akhirnya malah melakukan hal-hal yang aneh-aneh Yes. gitu. Seharusnya tidak kekurangan uang tapi dia selalu behave as if dia kekurangan uang terus karena apa? Karena dia harus membiayai perselingkuhannya. That's right. Nah, ini masalahnya gini loh. Dua orang terkaya di bumi ini, mereka pada waktu sudah mencapai posisi tertinggi, mereka cerai. Dan perceraian ini terjadi karena perselingkuhan Saat ini ya. saat ini. Nah, itu kita mesti ngerti nih. Jangan sampai kita terjebak dalam posisi seperti ini bahwa keuangan atau berkat keuangan yang kita doakan, kita upayakan dari kita masih muda, nggak punya apa-apa, kemudian pada waktu kita sudah sampai mencapai satu certain Titik posisi puncak. tertentu, akhirnya ini yang menghancurkan pernikahan kita. Sayang sekali. Ya. Dan tentunya ini tidak akan menjadi satu contoh yang baik buat anak-anak kita, bagi orang yang look up to kepada orang itu. Karena apa? Mereka akan berkata, oh itu aja bisa kok, mereka menjadi orang kaya. Jadi, makanya tadi saya ngasih disclaimer dulu, bahwa yang nomor 4 ini memang
Mungkin orang-orang kaya berkata, oh nggak relevan buat gua, uang gua segudang, 7 turunan pun nggak akan habis gitu. Kalau punya istri 2, punya istri 3, simpanan 10 pun nggak masalah. Memang nggak masalah, tetapi ingat ada faktor-faktor yang lain di mana jiwa kamu terikat kemana-mana dan itu nggak sehat. Nah bagi Anda yang orang kebanyakan, Yang pas-pasan yang duitnya. pas-pasan, kamu nggak akan bisa membangun keuangan yang stabil. Karena membiayai perselingkuhan tuh mahal banget. Lebih mahal daripada membiayai istrimu yang sah. Oh, gitu ya? Istri yang sah minta ini nggak punya uang, anak mau les ini nggak bisa, nggak punya uang. Tapi istri Simpanan. selingkuhannya minta misalnya kalau levelnya masih motor, dibeliin langsung, diupayakan demi menyenangkan. Minta mobil, dicicilin. Nah ini ternyata ada terjadi orang-orang seperti ini yang pernah saya tahu sehingga sampai uangnya habis. Kantongnya Dan selalu bolong. yes, sampai benar-benar jatuh miskin gitu, nggak punya apa-apa, baru sadar, ya ilah, what have I done? Apa yang sudah saya lakukan? Terus ketika gitu. udah nggak punya apa-apa, ditinggal lagi sama Yes. selingkuhannya. Betul. Dan ternyata memang gimana ya? Ternyata selingkuhan-selingkuhan itu memang mereka mencari cuman sugar daddy sama sugar mommy. Ada gula, ada semut Yes, lah. betul. Jadi kita mesti berhati-hati nih karena true love itu memang uang diperlukan, termasuk dalam true love. Tetapi Tapi true bukan love itu tidak agenda mencari satu-satunya. satu-satunya ini, gitu loh. Jadi makanya itu pada waktu kita tidak mengerti akan esensial ini dan kita merasa bahwa oh nggak apa-apa, akibatnya pernikahan kita juga berantakan. Iya. Dan buat pihak yang diselingkuin itu susah banget loh untuk mereka tuh bisa menerima kenyataan karena mereka akan merasa dibohongin selama ini, ya kan? Padahal suaminya itu istrinya kelihatannya baik kayak malaikat. Kok bisa jadi ternyata selama ini aku tuh dibohongin gitu kan. Nah itu tuh rasa sakitnya tuh panjang dan belum Yes. tentu orang seperti itu akan bisa mengampuni pasangannya yang pernah selingkuh. Jadi pikirkan dulu baik-baik sebelum engkau melangkah lebih maju masuk ke dalam perselingkuhan. Nah, perselingkuhan ini nggak mungkin terjadi dengan tiba-tiba seperti yang Iya. tadi kita udah bilang kan. Jadi artinya gini loh guys, kalau memang kamu belum pernah jatuh dalam perselingkuhan, jaga deh baik-baik. Yes. Karena apabila kamu istilahnya belum jatuh kan considerationnya berpikirnya banyak banget nih. What if kalau gini. Ya udah deh, lebih baik jangan berselingkuh. Lupakan tentang semua fantasi kegilaan kamu, ya. Terima istri kamu, terima suami kamu sebaik-baiknya. Ya. Tapi ya memang kalau dilihat-lihat orang laki zaman sekarang itu kan Yes. susah banget untuk tidak punya selingkuhan gitu. Mungkin kamu bisa kasih tips kepada mereka apa yang selama ini menjagai kamu supaya tidak tidak terjatuh di bagian itu. Kamu mau ngomong tidak terjadi dan tidak terjatuh, makanya tidak Tidak terjadu. terjadu. gitu. Aduh gitu. Jadi kalau menurut saya perselingkuhan tuh dari zaman dulu sudah banyak terjadi. Ya, jadi nggak bisa diomong zaman sekarang aja. Nah, kalau ditanya kenapa sampai hari ini saya puji Tuhan tidak berselingkuh, ya karena kamu ada hal-hal tertentu yang aku butuhkan dan kamu penuhi. Kamu jual, aku beli kamu jual. Nah, itu Namanya penting. transaksi jual beli. Yes dong, ya. Walaupun memang hubungan suami istri itu tidak selalu harus transaksional, tetapi nggak bisa dipungkirin bahwa suami memerlukan sesuatu, istri memerlukan sesuatu, ya. Dan itu kalau sudah dipenuhi, ya udah nggak mikir yang lain-lain Yes, lagi gitu. kan dalam pernikahan itu kalau laki nih ya, what husband wants itu adalah great sex. Istri bertanggung jawab untuk memenuhi great sex, pemenuhan dari seorang suami ini. Kalau misalnya istri-istri yang nonton misalnya protes, kemudian pertanyaan saya adalah kalau memang bukan kamu sebagai istri yang memenuhi hasrat seksual suami kamu, Siapa memang lagi? siapa? Apakah tetangga kamu? Apakah adik kamu? Apakah sekretaris kamu? Apakah teman SMA dia? Kan enggak gitu loh. Maka kalau memang tidak bisa ya kamu bertanggung jawab untuk memenuhi hasrat seksual fantasi daripada suami kamu atau pasangan hidup kamu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Betul. Apa itu? Nggak tahu. Tagline sebuah That's right. pilpres. Never mind. Nah kemudian makanya itu kalau memang belum jatuh lebih baik Dijaga baik-baik. batalkan semua rencana kegilaan kamu. Karena apa? Begitu orang yang sudah pernah melakukan sekali dalam perselingkuhan, mereka akan mengatakan saya udah pernah dan dia toh ngampuni saya. Dia toh memaafkan saya. Jadi kita akan berusaha memakai semua
pikiran jahat kita dan kondisi di mana pasangan kita bisa menerima kita untuk melepaskan pengampunan kepada kita dan akibatnya Memikirkan berkali-kali episode-episode yes, berikutnya. dengan lebih mudah. Kejatuhan yang pertama itu paling sukar. Tetapi kejatuhan yang kedua, ketiga, keempat, sampai ke 1000 itu jauh lebih gampang terjadi dibandingkan dengan yang pertama. Ya, akibatnya sampai jadinya itu udah nggak ada rasa. 6, ya, udah Kebal. kapalan, udah kebal, udah kebas gitu loh. Nah ini yang kita harus hindari. Makanya pada waktu kamu belum sampai jatuh, belum sampai pada point of no return, seperti ibaratnya seperti sebuah pesawat di landasan pacu runway yang udah itu nggak bisa direm dah. Kamu terbang atau kamu mati. Kamu terbang pun kamu mati. Kamu istilahnya rem pun kamu akan nabrak pagar daripada akhir daripada landasan pacu itu. Jadi sebaliknya sebelum sampai kamu di end of the point of no return kamu berhentikan. Putar balik. Ya, langsung kamu cari cara untuk bagaimana kamu berrekonsiliasi dengan istri kamu. Ini penting banget. No matter what, cancel it. Ya. Semua pikiran-pikiran yang kamu punya, rencana-rencana busuk yang kamu punya, batalkan sekarang juga. Ya. Dan mulai sekarang cari cara untuk istilahnya menyelesaikan masalah dengan dalam pernikahan kamu. Mungkin harus Misalnya jujur, apa? terbuka sama Silakan. istrinya gitu ya. Jadi Pak ajarkan. Oke, apa yang harus diperbaiki? Nomor 1, komunikasi yang baik. Jadi sandaran emosimu tuh seharusnya suamimu atau istrimu sendiri, Yes. ya, bukan orang lain. Tempat curhat, jangan curhat sama orang lain, apalagi yang beda jenis. Yes. Kecuali kalau mau ke konselor yang terpercaya Yes. gitu. Nah, ketika pasangan hidup kita memberitahukan yang sejujurnya kepada kita, apakah dia ngaku ada rencana mau selingkuh tapi terus gak jadi gitu. Jangan terus kita marah dan menghakimi dia. Atau apapun lah kejujuran yang diungkapkan oleh pasangan kita. Memang itu kelihatannya seperti kita ditampar, sakit gitu kan. Tapi yang harus diutamakan adalah aku menghargai kejujuranmu. Yes. Ya, karena nggak mudah untuk orang bisa mengatakan yang sejujurnya gitu. Jadi kita harus persiapkan juga nih pihak yang akan, jadi ada pihak yang harus berterus terang, tapi ada pihak yang menerima pengakuan terus terang juga harus mengerti apa yang harus dilakukan. Kemudian berikutnya, Fix your bad performance. Ya, jadi kalau my bad performance Our or your bad. bad performance. Ya, jadi kan namanya juga hubungan suami istri gitu kan ya. Jadi kan kalau ada salah satu pihak yang sampai jatuh ke dalam perselingkuhan itu tidak bisa disalahkan kepada satu pihak ini Yes. doang, karena ada pihak lainnya yang selama ini ngapain loh, kenapa sampai suamimu atau istrimu selingkuh. Berarti ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki gitu kan, karena Yes. kepuasan seksual seorang suami atau seorang istri itu akan bisa memperkecil resiko perselingkuhan. Kalau Ya. orang udah puas secara seksual dengan suami atau istrinya, ngapain harus cari ke tempat lain gitu. Betul, Mungkin betul. ada di antara kalian yang bilang, loh kucing itu kalau ditawarin ikan kemanapun meskipun dia udah kenyang kan tetap akan dicaplok. Ya kamu kucing apa? Kita kan bukan kucing, kita betul. kan manusia Yes. gitu. Dan kemudian berikutnya nih yang cukup penting juga yang kerap kali terjadi. Perselingkuhan itu bukan cuma dengan orang yang dikenal tetapi dengan pelacur ya atau dengan gigolo misalnya. Jadi makanya itu pergi keluar kota atau tugas kantor atau business trip atau bahkan mission trip atau ministry trip. So Waduh, we got to be very bahaya. very careful itu ya dengan trip itu tadi. Kalau pergi keluar kota harus siap mental. Jadi jangan istilahnya itu cuman culun, nggak ngerti apa-apa, nggak Lugu. mungkin terjadi, kamu lugu. Nggak punya pertahanan. Yes, nggak punya pertahanan dan kemudian merasa kamu hidup dalam satu dunia fantasi di mana kamu nggak mungkin jatuh dalam masalah ini. Serangan kamu bisa pasti terjebak. datang. Kamu Yes. siap atau tidak, Yes. serangan pasti datang. Bisa kamu di-entertain oleh rekan bisnis kamu, disediakan wanita-wanita, pria-pria atau cara-cara apapun juga, atau kemudian misalnya kamu dijebak supaya apa, nanti kamu difoto, di video, di blacklist, di blackmail, kemudian sampai akhirnya kamu harus menuruti apa yang mereka mau. Yes, ini berbahaya banget gitu. Makanya kalau memang kamu pengusaha, tentunya kamu punya stand yang lebih mudah karena kamu bisa ajak istri kamu. Kalau memang kamu misalnya pergi lebih dari 3 hari, lebih dari seminggu, lebih dari beberapa hari, kamu ajak istri kamu sekalian kamu jalan-jalan, have a nice holiday, short break with your wife gitu ya, with your spouse. Tapi kalau kamu bekerja di sebuah perusahaan orang, kamu nggak punya luxury seperti itu, makanya kamu harus punya persiapan mental.
Makanya kalau kamu pergi cukup lama, misalnya kamu harus sering video call dengan istri. Nah, bila perlu, ini yang kita harus utilize teknologi sama ini, ya mau nggak mau apa nih? Video seks. Misalnya seperti itu. Tapi pastikan dengan suami dan istri yang sah. Supaya apa? Tidak tergoda. Karena kita harus utilize semua teknologi ini untuk supaya kehidupan kita waras gitu loh. Ya, supaya pernikahan kita kokoh. Ini salah satu cara yang kita harus lakukan di zaman modern ini yang mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu nggak wajar gitu. Wah, kok video seksi dengan pasangan hidupnya? Kalau enggak dengan siapa? Bagaimana caranya? Perginya udah sebulan, perginya 3 bulan, nggak bulan, terus gimana caranya? Nah gitu loh, makanya hal ini harus... Itu juga tergantung dari kekuatan seseorang untuk menahan desire-nya gitu Yes. kan. Ada orang yang bisa hidup tanpa seks itu berapa lama gitu kan. Yes. Seminggu kah, 2 minggu Yes. kah. Jadi kalau kamu tahu batasmu sampai di mana, jangan pergi lebih daripada itu. Atau ajaklah istrimu, kalau nggak ada duitnya ya bikin perencanaan-perencanaan yang lain. Misalnya tuh juga bisa ngajak teman untuk jagain kamu gitu. Jadi Yes. kamu nggak sendirian di kamar hotel itu gitu kan. Tentunya Yes. teman yang zaman sekarang susah ya ngomong teman sesama Makanya jenis, nanti itu. masuk lagi dalam hubungan Nah, homoseksual. memang susah. Makanya itu kita harus punya perencanaan yang lebih matang. Lebih baik merenung, berdoa, cari komunitas yang sehat. Kalau memang kamu harus 3 bulan ditugaskan oleh kantor dan itu memang bisa terjadi. Misalnya contoh, kalau kamu adalah seorang engineer dan kamu di-hire harus pergi ke Jepang, wah itu susah banget. Banyak entertainment di sana. Kamu diutus ke tugas di luar pulau yang kecil, di sana juga ada entertainment kelas pulau kecil itu. Makanya mesti berhati-hati, mesti berjaga-jaga, harus dibicarakan. Lebih baik direncanakan. Kalau kamu punya rencana, itu akan menjadi salah satu safety net kamu supaya kamu tidak mudah jatuh dalam dosa. Karena apa? Kadang-kadang pada waktu perselingkuhan itu terjadi, ada pasangan-pasangan hidup yang belum tentu akan pernah bisa memaafkan kamu. Dan kemudian akhirnya perceraian terjadi, kemudian hubungan kamu dengan anak-anak kamu akan terganggu, ya, dan kemudian kualitas hidup kamu juga tidak akan menjadi lebih baik, ya. Nah, pernikahan kamu akan kandas. Ya, jadi buat kalian yang belum terjebak, pastikan berhati-hati, berjaga-jaga, awas setiap saat. Tapi kalau sudah terlanjur terjebak, bertobat, mau gimana lagi? Bertobat dan akui dosamu di hadapan Tuhan dan di hadapan pasanganmu. Belum tentu dia akan bisa memaafkanmu, tapi tetap harus dilakukan step-step ini, ya kan? Jadi kalau Tuhan sudah bisa bekerja di hatimu, Tuhan juga bisa bekerja di hati pasanganmu yang mungkin nanti akan bisa memberikan pengampunan kepadamu dan berdoa minta supaya Tuhan pulihkan, restorasi kehidupan rumah tanggamu. Yes, kami sangat berharap dari apa yang What Could Ruin Your Marriage selama 7 minggu ini, kami dapat membantu, bukan menetralisir, tetapi bagaimana mengidentifikasikan supaya pernikahan kalian tidak hancur. Potensi-potensi harm. Potensi-potensi yang menghancurkan pernikahan kamu. Kalaupun misalnya udah pernah terjadi, kamu udah pernah berselingkuh, dan kalaupun puji Tuhan suami atau istri kamu bisa ngampuni kamu, kalau kamu ingin berbagi, we really appreciate you. Kalau kamu merasa bahwa itu sangat private banget, tapi kamu mau menjadi berkat, supaya kami bisa bacakan, kami bisa bantu ceritakan, kamu bisa kirim. Kalau kamu laki-laki tentunya bisa DM ke saya di IG saya Daniel Hendrata. Kalau kamu perempuan bisa DM istri saya. Jangan kebalik ya, jangan kebalik. DM istri saya Debbie Katarina, dan kamu bisa tuliskan cerita kamu secara lebih detail. Nanti kami akan mau bacakan bagaimana kamu keluar dari permasalahan ini secara tanpa menyebut nama atau no name, anonymous. Oke? Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. So we'll see you in the next episode. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Bahagia
Bahagia bukan fata morgana. Fata Morgana. Fata morgana. Fata Morgana. Fata morgana. Yes, setiap orang pasti nyari kebahagiaan, betul nggak? Ya iyalah. Kamu juga nyari nggak? Iya dong. Kita juga nyari ya. Kalau nggak nyari, nggak normal kali ya. Kamu bahagia nggak sih? Bahagia. Menikah dengan aku bahagia? Bahagia. Ada banyak keunikan dan justru kita sebagai orang tua belajar berkembang di dalam wawasan, pengetahuan dan hikmat bersama dengan bertumbuhnya anak kita atau bertambahnya jumlah anak kita. Iya, bayangin orang tua zaman dulu ya, yang kayak oma kamu, oma aku, anaknya 13, sampai dia anak ke-10 gitu jatuh, ya udah nggak apa-apa lah, berkurang 1. Gitu kan ya.